Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi dong. Di jam segini mah kita gak boleh tidur lagi. Iya, udah harus mengerjakan banyak hal. Seperti halnya mami kita yang satu ini. Pasti jam segini mah dia udah macam-macam. Mami Odi apa kabar? Baik, ini makin menjelang akhir tahun makin banyak urusan ya. Iya, semua mau tutup buku Semua ya Mami kayaknya ya. mau dimepetin 2024 kayak nggak ada tahun lagi. Ih, Mami Edu soalnya lagi keliling-keliling juga. Iya. Katanya ntar mau ke Bandung, mau ke Surabaya tahu, seru banget. Lagi ada apa sih? Acara apa, kopi Mam? nanti kalau udah kita udah fix semuanya kita announce ya. Oh, oke. Karena memang limited sih seatnya gitu. Iya. Dan topiknya tuh aku bocorin dikit sih, salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat cafe low budget high profit. Oh, sangat Orang yang sukses tuh nanti kita akan inginkan. bercerita perkara rahasianya. Berarti gitu. udah ada success story dari siapa ya? Ada. Ya kan di Di zaman sekarang mesin kan deh. Pokoknya nggak kopi- perlu mahal gitu. Iya. Gak perlu mehong kalau kata Dengan Mami mesin Odi. yang kamu beli pun itu bisa. Nah, kamu harus nanya ke dia. Nggak Aduh. sampai ratusan juta Makanya sih. mau ikutan dong. Kalau ada Iya. undang. Kalau ada dong. seatnya ya. Iya bener ya. Apaan? Berarti sebetulnya ini juga entrepreneurship ya Mam ya. Bener, Buat yang bener. mau pada Jadi nggak harus usaha. mahal gitu. Atau Itu enggak sih. aku jadi asisten Mami Odi deh. Jadi plus one. jadi MC mau nggak? Ah ya itu boleh. Gak usah kata Mami Odi, gak usah dibayar. Gitu katanya. Mau nggak? Modusnya jalan-jalan ya Mam ya. Kan pulang kampung dia di Bandung kan? Iya benar. Yuh. Emang selain Bandung kemana aja sih Mam? Kira-kira roadshow-nya? Mungkin nanti Surabaya sih awal Desember. Oh. Surabaya juga Desember. coffee shopnya naik daun Iya, banget. di mana-mana beda-beda kan. sih. Gak ke ya, Jogja Mam? nanti ya mungkin Semarang. tahun depan ya. Oh iya. Amin. Iyalah kita kalau terlalu di-push akhir tahun ini pengap juga ya saya. Ya udah. Apalagi Tapi sekarang pemberitaan juga lagi ramai banget, Iya, Mams. bener. Salah satunya kan kita lagi berusaha memajukan UMKM. Tapi Bener. ternyata ada aja beberapa UMKM yang kita balik lagi ya, kita nggak menjudge semuanya, tapi Iya. bisa dibilang oknum lah gitu ya, Iya, bener. yang kemudian merusak nama UMKM itu sendiri. Iya, betul itu banget. tuh Jatinangor House. Iya, Itu padahal- dulu kan kecil sebetulnya ya. Dia start dengan coffee shop, Oh, ya gitu. kan, dengan harga yang terjangkau, kemudian sukses terus. Kalian pernah ngicip nggak ayam Aku. gorengnya? Jadi jujur aku juga cobanya di Jogja, Mam. Taunya juga dari temen yang ponakannya tuh mahasiswa dan gabung sama coffee shop juga dan Iya, tempatnya sangat bersih. Iya, bener. Makanya yang kemarin Jadi viral tuh tuh ayam agak gorengnya kaget. itu terkenal mirip punya McD. Paketnya Terus juga seperti paket panas. Terus pakai apa? Telur. Goreng itu ya. Ada kailan Kailan goreng. Enak banget. Iya. Ini tadi aku mau pesen tapi ternyata dia belum ready di atas jam mungkin jam 11 baru ready. Tapi kalau kopi bisa gitu. Oh iya. Karena memang base-nya kan dia buka pagi untuk kopinya Iya gitu sih. loh. Karena pagi-pagi orang Jadi pada ngopi. ramenya kemarin tuh tanggal 9 ya kalau nggak salah ada di media sosial, ada di X sama di TikTok. Itu ngeliatin sih pegawainya itu di salah satu cloud kitchennya yang di Gambir. Itu 2 orang tuh lagi nyiapin makanan tapi telanjang dada gitu. Dan kelihatan keringetannya Mam ya. Ya, dan aku nggak nyalahin 100% itu staff ya, pegawai itu ya. Mungkin karena kitchennya tidak nyaman. Ya. Misalnya harusnya ada exhaust, harusnya ada AC, terus mungkin juga terlalu sempit. Tapi kalau ngelihat suasana di kitchennya itu, aku bilang itu agak berantakan. Jadi tumpuk-tumpukan segala macam tuh ada di situ. Iya gitu loh. bener. Ada box lagi mau masukin ayam di Iya. boxnya, ada susu di sebelahnya. Iya, Kayak aduh. gitu tuh kayak mix kontaminasi pada akhirnya. Kan kemarin juga belum lama ada kasus kan yang murid-murid kena keracunan kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau dibilang sih memang orang kita terutama UMKM itu masih lemah. Lemah sekali soal awarenessnya dengan kebersihan gitu loh. Dan ini bukan kejadian pertama loh. Yang sebelum ini kan ada lagi yang di Kuningan juga Cloud Kitchen juga ditutup tuh punyanya Sekpol, inget kan? Ingat dong, Mas. Serius. Tapi itu langsung ditutup Serius semua tuh, kan? Rius kan? Iya, Ingat kan Rius Rius yang ganteng? Fernandes, iya. Itu padahal dia sendiri tuh setiap kali tuh masih turun tangan, Iya, tapi toh benar. kecolongan juga. Dan dia taruh itu semuanya di deket di dalam toilet exactly gitu loh. Dan itu Kuncinya ya kan? balik lagi ke space. Ya, Space. Makanya tuh sekarang kan kalau dilihat di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat tuh banyak banget orang menjual space untuk cloud kitchen. Maksudnya cloud kitchen adalah kitchen
yang untuk melayani online biasanya gitu. Jadi tempatnya nggak harus besar, alat-alatnya lengkap seperti itu sih. Jadi cloud kitchen itu misalnya kalau yang di Gambir nanti di sekitar Jakarta Pusat, nanti di selatan dia punya lagi, sehingga Iya, betul. gampang sekali ngontrol untuk online. Nah masalahnya kalau online itu kan orang nggak lihat langsung Iya. riwayat si ayam Tempatnya goreng gitu ya. sama ini tuh udah kena apa aja kan kita nggak tahu Iya, gitu loh. benar-benar. Mungkin kalau aku bisa bilang gini nih Mam, karena sebagai MC misalnya, aku juga merasakan betul ketika kita ada di stage misalnya dengan lampu lighting yang banyak aja itu panasnya setengah mati. Kita yang ada bener. di stage Iya. tuh pasti akan lebih keringetan Gerah. dibanding para penontonnya. Nah ini kebayang mereka yang bekerja di dapur dengan kondisi ada Sempit, kompor banyak, sempit, Minyak bahan-bahan makanan panas, ada di terus mana-mana, tumpuk-tumpukan barang. tumpukan barang juga pasti Padahal kalau panas. mengikuti SOP sebetulnya bahan-bahan itu, ingredients itu harus ditaruh di gudang, di manage dengan label, dengan tanggal dan segala macam harus tertutup rapat. Seperti itu kan SOP-nya itu sebetulnya bagus, tapi at the end mesti eksekusi dan pengawasannya gitu loh. Makanya ini kita sebetulnya bisa mencontoh Singapura. Kenapa UMKM hawker center di Singapura itu jarang loh orang komplain soal kebersihan. Karena memang kalau hawker di sana itu bukan kayak di sini makanan dibawa dari rumah cukup gudegnya bawa dari rumah semua terus dipajang di situ, dijual di situ. Kalau mereka nggak boleh, harus dimasak di gerainya itu. Oke, Di hawker center tuh kan ada tuh gerai-gerainya tuh, harus dimasak di situ. Dan menjamin kefreshannya juga ya, Mam. terus dilihat di atas tuh kan dia ada tulisan tuh, aku lupa deh A atau apa, pokoknya tuh ada simbolnya. B itu masih bagus. Nah ketika terjadi sesuatu, pernah sih di hawker tuh terjadi sesuatu misalnya ada tikus lewat gitu, itu dia kena sanksi. Dia harus tutup berapa minggu tergantung dari punishment-nya yang dia dapat gitu. Dan semua itu barang di situ dia harus clear up. Dimusnahkan Okay. Makanya kemarin yang kayak Sekbul itu sama Rius kan dimusnahkan Dimusnahkan semuanya. semua, betul. Itu memang SOP yang memang harus Dilakukan. higienis dan sanitasi itu yang harus. Kalau di Singapura gitu, begitu kelihatan itu dia sudah turun. Jadi levelnya dia udah turun. Mungkin dia jadi C dulu. Untuk kembali ke B dia harus gitu. Kerja keras Makanya kalau juga. kita lihat ya, mohon maaf ya kalau orang India itu kan jorok ya. Tapi kalau di sana tuh dia nggak bisa jorok. Karena semua hawker yang punya gerai itu selalu setelah tutup tuh dia bersihin semua. SOP-nya begitu, dibersihin semua. Ini pengalaman waktu kita bawa UMKM kuliner ke Singapura. Waktu itu mereka harus mengikuti satu sesi kayak kursus singkat mengenai kebersihan dan sanitasi. Bayangin aja. Iya. Jadi nggak cuman lu tuh boleh jualan goreng pisang aja, tapi telenannya kamu harus pakai warna hijau, yang warna merah untuk daging, yang putih untuk ini. Terus kayak misalnya ayam, semua bahan gorengan tidak boleh lebih dari 2 jam. Setelah itu kamu harus take out, ganti yang baru. Jadi mengurangi misalnya kejadian oksidasi dengan lingkungan yang kita nggak ngerti kualitasnya, serigid begitu loh dia. Nah, kalau di Indonesia tuh jadi nggak bisa dibilang nggak ada yang mengawasi itu, nggak ada regulasi itu, atau sebetulnya ada tapi pada prakteknya berbeda. Enggak, mestinya kalau begini tuh ada perhatian khusus dari sekarang kan ada Kementerian UMKM. Itu kan macam-macam, ada divisi fashion, divisi kerajinan, divisi kuliner. makanan. Nah, dia harus bikin gitu loh. SOP itu harus dibikin. Jadi itu semua yang mau buka tuh nggak asal lu bawa kompor satu, lu bawa meja satu, lu berdiri di situ karena keracunan meninggal, siapa yang kamu tuntut? Terus nanti berujung minta maaf, terus berujung begini nggak punya uang didenda kayak gitu, itu nggak ada. Jadi kalau sudah ada regulasinya kayak di Singapura tuh gampang, langsung turunin bintangnya, langsung kamu tutup 2 bulan. Setelah buka kembali semuanya dicek. Dan mereka itu secara berkala itu mengecek, tidak menggunakan seragam ya, mengecek semuanya itu. Jadi kalau misalnya di wastafel itu nggak boleh ada loh barang kotor di situ lebih dari 5 menit. Tahu kan? Nah kayak begitu itu kan kalau kita bilang kuliner jadi daya tarik wisata, merasa aman loh. Kamu makan di hawker center manapun, ya kan? Benar-benar. Dengan $3-4 tuh kamu
safe gitu Dia loh. dia ngeceknya berarti kayak yang ngasih bintang Michelin star ya, Iya, Mam, ya, diem-diem gitu ya, nggak pakai seragam, nggak ketahuan siapa Iya orangnya. bener seperti itu. Tapi mau mungkin nggak, mungkin akan orang-orang Indonesia gitu ya dengan UMKM-nya kan beralasan dengan ya lo nggak bisa dong nyamain Indonesia sama Singapura misalnya. Let's say kalau di Singapura itu harga makanannya aja nggak murah kan, beda Ya sama di sekarang kita. udah $3 nih Iya, sekitar sedangkan itu. di kita let's say harga makanannya aja satu bowl misalnya masih ada yang harganya 20 ribuan gitu loh. Ya makanya itu harus ada standarisasi gitu kan, Ya. kualitas, terus kebersihan gitu. Kalau kita mau ngomongin agak tinggi HACCP ya kan, Hazard Analysis Check Control Point. Ya itu kan untuk produk-produk yang mau diekspor. Ya. Itu udah bagus banget memenuhi syarat itu, tapi jelimet setengah mati ya kan. Betul. Semua harus ketahuan asal usulnya dari mana, handlingnya bagaimana, makanya itu. Atau mungkin oke, sekarang ini aku baru kepikiran aja gitu ya. Let's say mungkin harus ada pembedaannya kali, Mam. Ada grade-grade-nya Iya, seperti tadi bener. disebutkan. Misalnya ada grade yang memang standarnya rumahan, ada grade yang kemudian standarnya udah naik dari rumahan gitu ya. Iya Atau benar. enggak ada yang di atasnya lagi, Iya, sehingga akhirnya dikembalikan lagi aja ke kita sebagai konsumennya. Kita mau belinya itu yang mana. Kalau misalnya standar rumahan ya automatically mungkin tidak akan seketat ketika yang ada di Iya atasnya benar. gitu ya. Nah itu Tapi- kan edukasi ya harusnya, itu nggak ada. Padahal kita sudah segini lama ya. Iya, Dan UMKM kuliner tuh menunjang gede banget loh Iya, betul untuk betul. ini ya. Tapi dengan kata-kata yang kemarin Volumenya. digunakan pada captionnya juga gitu, yakin Masih Mau mau beli beli makanan online, online, kan? iya. Sehingga seolah-olah kayak semua makanan online seperti itu. Iya, itu yang kan bikin orang memang jadi, jeleknya di iya, situ. Mam, takutnya UMKM semua jadi rusak gara-gara Dan itu Bang. memang satu cloud kitchen itu sudah ditutup. Tapi kalau iya. kondisi cloud kitchen yang lain Nah, kan iya. kita nggak tahu gitu loh. Nah kan tidak hanya berakhir dengan minta maaf Iya. gitu loh. Jadi harus ada mungkin standar prosedurnya harus dirubah kayak gitu-gitu sih. Atau ada hukuman juga supaya ada efek jerah juga di dalamnya ya, Mam. Ya? Bener. Oke, Mam, tapi so far kalau misalnya pemerintah kita belum punya regulasi yang jelas seperti itu gitu, what should we do for now ya? Apakah mungkin tadi kan Mam bilang kayaknya kalau nyalahin staff sepenuhnya 100% nggak bisa juga ya? Apakah Iya. dari si pemilik usaha atau pemilik Iya, bisnisnya? Mam? makanya aku bilang memiliki usaha kuliner itu nggak gampang. Gitu karena kalau kamu mendelegasikan ke orang lain berarti kamu sudah punya SOP yang mudah dikontrol. Iya. Ya kamu misalnya sayuran prosedur mencucinya harus begini, taruh boxnya harus ini nggak boleh dicampur, masuk di cooler harus begini, itu SOP itu harus dijalani terus gitu loh. Kalau nggak sanggup membuat SOP itu nggak bisa buka cabang, nggak bisa ditinggal. Kita jadi pengawas terus meskipun mungkin ada CCTV ya gitu loh. Itu sih apalagi kalau sudah meledak terus populer kayak si Jatinangor House ini kan sekarang lumayan populer. Iya betul, dan Gitu. juga takutnya menjadi mengeneralize semua outletnya Jatinangor House juga ya. Padahal kan nggak seperti itu. Nah ini sebetulnya ya apa aku bilang ya perhatian dari pemerintah tuh nggak ada. Oh. Iya kan? Lihat sendiri kan nggak ada gitu. Ya didiemin aja. Selalu berakhir dengan minta maaf. Iya, iya, Minta iya. maaf itu gampang banget di Indonesia Iya. gitu loh. Tapi what next gitu loh. Supaya orang tuh tetap percaya dan orang tuh jadi nggak jerah kalau usaha gitu. Kalau misalnya contoh sederhana aja tuh orang kita ya, kalau misalnya kita ke kota kecil terus jualan getuk, jualan pecel itu kan pakai tangan telanjang Iya. kan ya. Kayak Terus- di kalau di pasar gede itu kan tangan telanjang Terus begitu. dijustifikasinya itu yang bikin enak. Nggak bisa, itu kan dulu ya sebelum kita zaman-zaman COVID. Tapi kita mesti terima kasih sama COVID. Iya. Karena dengan adanya COVID kita SOP kebersihan itu jadi ada. Meningkat ya. Cuci tangan, terus mereka mulai memakai sarung tangan. Nah ingat sarung tangan itu sebetulnya sumber dari segala macam kuman. Maksudnya sarung tangan itu kan ada berapa grade, ada yang tebel, ada yang tipis. Nah kalau saat sarung tangan yang tipis murah itu nggak boleh kelamaan dipakai. Jualan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itunya satu. Nggak ganti. Nggak boleh begitu. Ya harus diganti. Iya kan gitu, begitu dia kelihatan lecek udah gitu harus diganti seperti itu. SOP sederhana kayak gitu tuh mereka nggak ngerti. Nah, ya kan. Balik lagi ke si Jatinangor House ini kan katanya cabang yang Cloud Kitchen yang itu tuh udah ditutup Iya ya Mam ya. Gambir. Nah kita tuh jadi sebetulnya kalau nemu lagi yang kayak gitu bisa ngapain sih Mam? Bisa ngelapor dan apakah si yang kemarin tutup tuh karena dia secara moral aja udah gue tutup aja deh, atau sebetulnya itu kena punishment Mam untuk Ya ditutup? sebetulnya otomatis dia kena punishment kan, harus nutup. Menutup satu cloud kitchen itu kan nggak murah Iya. gitu ya. Dan dia juga harus berusaha membuktikan bahwa produknya dia tuh aman dan bersih gitu. Itu tanggung jawab dia. Jadi ketika terjadi seperti itu ya harus dibikin viral
untuk menyelamatkan konsumen yang nggak tahu gitu kan. Itu ada baiknya sih sebenarnya untuk orang tuh aware, kayak si Rinus tuh langsung dibongkar, dibuangi semua alat-alatnya gitu kan. Itu kan mahal alat-alat itu. Nggak cuman apa yang terkena di situ. Tapi ngeri juga sih ngelihat nasi ditaruh di toilet ya. Iya. Ngeri banget. Kontaminasi silangnya tinggi dan ya kita menaruh nasi dengan kondisi terbuka itu sudah menyalahi aturan, Itu apalagi aja ya. taruh situ gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, padahal beberapa tahun lalu juga pernah ada orang yang kemudian makan quote-unquote babi gitu ya di rumah makan yang halal. Itu aja tuh semua viral, dibuang gitu. Iya, memang harus kan. gitu. Memang sudah seperti itu, apalagi kalau misalnya ini kontaminasinya udah di toilet, kemudian ada orang yang bahkan telanjang dada di situ, itu kan ngeri ya. Menjadi perhatian lebih lanjut lagi. Berarti Mam, dalam jangka waktu dekat ini Mam, menurut Mam Miyodi, apa yang harusnya dibenahi duluan Mam? Ya itu kayak apa ya, kalau dibilang sertifikasi terlalu formal ya. Ya kayak harus ada tuh badan yang mengawasi. Mereka jangan langsung diawasi, mereka di training dulu. Kayak di Singapura kan, how to-nya. Kalau kamu mau buka UMKM kuliner, misalnya izinnya ntar ya nggak apa-apa. Tapi kamu harus ngikuti prosedur ini, kayak gitu. Nggak bisa 100% nyalain penjual sih. Kadang-kadang kan pengetahuan mereka mengenai higienis sama sanitasi itu kan sangat minim. Terus lingkungan tidak pernah mengajarkan, ya kan. Habis pegang uang, pegang makanan tuh nggak apa-apa. Tapi kalau setelah COVID kan kita mulai concernnya tuh mulai tinggi. Nah seperti itu sih. Iya, jadi nggak bisa langsung disalahin tanpa diajarin dulu, harus diedukasi dulu ya, supaya nanti kalau misalnya tetap salah, kan udah dikasih tahu nih SOP-nya begini gitu ya. Dan penting juga tuh untuk kemudian memberikan sosialisasi kepada si para pelaksananya, ibaratnya kayak chefnya lah gitu ya, pramusajinya, agar kemudian dibekali juga dengan kemampuan entah itu melayani atau juga membersihkan alat-alat yang ada di sana. Mungkin salah satu UMKM yang bisa dicontoh itu yang kita bahas di Detik Food minggu ini, ulasan khusus itu mengenai UMKM rendang yang sudah berhasil ekspor. Wah, iya, bisa sampai ekspor. Ekspor itu berarti dia memenuhi semua standar lokal. Jadi halal certification, BPOM, HACCP itu harus komplit dan itu diekspor. Ini seperti siapa tuh Uni Tuti itu dia berhasil mengekspor sebetulnya banyak negara ya kayak Amerika dan di Eropa tuh banyak yang berminat. Cuman masalahnya kayak dagingnya, rendang dagingnya si Uni Tuti ini nggak bisa dijual ke Amerika. Karena persyaratan untuk daging itu kan beda tinggi, lagi. ya kan, makanya yang laku di sana itu rendang jengkol sama rendang kacang merah. Karena gaya hidup vegan mereka tinggi, gitu loh. Jadi itu sebetulnya kalau UMKM jangan direndahin, dia bisa kok. Terus ada satu rendang gadih itu Gadih namanya itu, dia sudah menciptakan mesin. Jadi mesin untuk ngaduk bumbunya, terus jadi konsistensi rendangnya itu bisa sama semua. Dia sudah diekspor ke Eropa kalau nggak salah. Jadi aku bilang UMKM itu potensinya besar loh. Asal tuh diawasi benar. Kayak dia tuh kan ada lembaga dari eksportir, produk eksportir Indonesia, terus ada lagi dari Kementerian Perdagangan itu yang menolong mereka. Ini loh kamu jalurnya begini loh ekspornya. Syaratnya di Jerman begini, syaratnya di Amerika begini, Australia begini. Jadi mereka tahu. Jauh-jauh sampai ke New Zealand sih sebenarnya. Pada saat pandemi aja sebenarnya UMKM mulai ngebantu kita ya. Iya benar. Kita beli jamu, aku pribadi gitu ya, pesan jamu kan akhirnya online dan itu UMKM yang bikin gitu ya. Itu ngebantu banget tuh. Makanya kalau menurut aku sih potensinya luar biasa. Mengekspor rendang luar biasa. Iya gila ya Mami ya. Jadi kalau misalnya kita udah ada fasilitas dan sarannya, tinggal kitanya yang bener ya Mami ya. Karena sebetulnya itu tinggal diikutin aja ya, meskipun mungkin. Dan aku bilang UMKM itu sebetulnya aku dari buktiin yang waktu di Singapura ya. Ini biasanya jual gudeg begitu gitu kan. Tetapi dengan keterbukaan dan kemauannya mereka diajarin begitu, nurut, terus akhirnya jualan gudeg yang di Bandung itu jadi gede. Enggak, dirapiin alatnya. Tuh kan. Terus dibikin tertutup, terus ininya. Jadi aku bilang ada efeknya bener, gitu. Karena dengan standar dengan record yang sudah dia miliki internasional itu, ketika nanti misalnya dia diundang tuh, kemarin dia diundang ke mana sih lupa aku, ke Singapura itu dia juga, Malaysia itu dia juga langsung diterima karena dia udah tahu SOP-nya seperti itu. Ya gitu ampun. loh. Ini jangan-jangan gudeg Banda ya Mami ya?
Bukan. Oh, bukan. Nanti aku kasih tahu Nanti deh. deh kasih tahu ya. Itu soalnya rujaknya Bandung. rujaknya enak banget, buburnya. Aduh, kalau Ramadan jangan deh antri di situ. Rame banget ya, Mam. Rame banget dan itu luar biasa. Dan itu salah satu contoh aku kaget lihat, loh kok sudah berubah. Jadi yang dulunya seperti itu terus berkaca semua gitu, terus ada Wah, keren. semua Bagus ya. deep fryingnya sendiri gitu. Jadi aku melihat bahwa ada imbasnya. Jadi jangan remehin UMKM. Iya, Kalau bener. kita ajak mereka untuk begitu pasti sukses. Iya benar-benar. Ini mudah-mudahan juga Detikers semuanya saat ini entah pemilik usaha, pemilik UMKM atau yang calon pemilik UMKM yang saat ini Amin. sedang berencana gitu ya, mulai terbukakan bahwa sebenarnya peluangnya ada, sebenarnya ada banget pangsa pasarnya. Tapi gimana caranya kita bersama-sama bahu-membahu untuk membantu agar UMKM-nya sama-sama bisa maju. Bahkan tadi Mami Yodi cerita, UMKM aja tuh bisa go internasional loh. Benar, Betul. benar. Jadi yuk kita bareng-bareng menyukseskan adanya UMKM ini. Itu gitu. dia ya. Membanggakan sekali ya, apalagi kalau sampai dari kategori UMKM itu kuliner kita bisa sampai mendunia Iya, juga benar. ya. Seperti tadi gudeg contohnya. Benar. Mami Odi thank you so much udah Sama-sama. main-main ke Detik Pagi. Pertama kali ya Mami Odi main gak masak kita ya, Iya, Mam ya. bener. Edukasi nih kali Aku ini. kemarin udah, aduh masak, ntar dulu deh. Ternyata yang lain ada konteksnya juga. Tuh. Boleh, boleh. Bulan depan diajakin masak nih sama Iya, produser kita ya. Boleh. Oh, oh. Oke lah, siap. Ya bulan depan kita masak ya, masak yang enak. Iya, kan Ya. mendekati Natal juga, Mam. Jadi Ih, sidangan Natal. menjodoh-jodohkan Natal. Bisa banget ya. Kacau, Natal mah gak dapet P.